ngiket gitu kan. Garing katanya gitu, tapi Ternyata garing. iya. Ya kalau aku udah biasa. Iya, sebenarnya aku Kok tahu iya juga. sih? Aku udah sering banget bilang sama kamu, jangan kayak aku nggak pernah ngomong depan muka kamu deh. BTW kita openingnya jangan with Ayas lagi ya. Iya. Karena orang-orang tuh mikirnya Iya, bakal ganti ganti-ganti ya. terus. Jadi paling Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke rumahku. Silakan duduk. Ini tehnya, kamu mau minum apa? Toilet ada di belakang. ternyata beneran gitu. Nggak tahu. Iya, ini di rumahnya Ayas. Iya. Jenius lu. Oh iya. Ternyata udah nyampe episode 4. Iya. Aku tidak menyangka. Ini itu tuh hal paling konsisten yang kita berdua pernah lakuin barengan. Iya, karena kita berdua sangat tidak konsisten. Oke, jadi emang ini adalah artinya minus ketemu minus adalah plus. Iya kan? Setuju kan sama aku kan? Iya, tapi enggak sih, tapi gue bangga banget sih sama kita. Sama kamu sih, kamu mau bela-belain selalu ke rumah aku. Ya, seminggu sekali. Soalnya di rumah aku terlalu kecil, gak bisa syuting. Biarpun rumah aku jauh banget, jadi kamu setiap kali kesini harus nginep dulu 2 hari. Betul. Gitu. Karena kan kalau misalnya datang syuting pulang kan jadinya kayak rekan kerja. Iya, kan sakit juga kan. Apanya? Ya sakit hatinya. Oh iya. Cabut lagi kan capek kan. Hari ini ada yang gak datang gak? Coba lihat. Oke, absen ya. Aji, ada Aji. Aji. Sabrina. Carpenter. Please. Oke. Ada semua ya? Ada semua. Ada semua. Nah, ini ada juga di comment section. Ayo masuk. Aku buka juga ya. Ini ada dari Helda. Jadi dia nanyain, langsung ke masalah penting utama. Assalamualaikum nih. Cara nemu potensi diri gimana sih? Tipsnya dong. maksudnya apa? Oke. Dari Ayas dulu dong. Ini diri. jawaban orang kuliah. Oke, jadi for the record, IPK gue jelek. Kenapa klarifikasinya gitu sih? Iya, dan juga aku juga belum menggali my fullest potential. Oh, oke. Jadi semua yang gue omongin sekarang ini tuh cuma ngablu, so pinter, jadi jangan dengerin sama sekali. Tapi ya ngomong aja. Oke. Menurut gue, apa tadi pertanyaannya? Aku tuh cara nemuin potensi diri gimana sih? Tipsnya dong. Menurut aku sih kayak cobain aja apa yang buat lo tertarik dulu, karena kalau gue cuma bisa ngerjain hal-hal yang gue ngerasa gue bisa. Oh, jadi kalau misalnya lo tahu lo bisanya A, lo akan di situ terus. Iya, lebih ke kayak kalau misalkan gue bisa, gue bakal suka. Nggak ada cerita kayak gue suka terus gitu gue nggak bisa tapi tetap suka. Iya, itu nggak mungkin. Kayak gue selalu kalau misalkan bisa, gue malah jadi suka gitu loh. Oh, gitu. Jadi gue sih kayak kalau ngerasa doing something itu tuh kayak ini kayak gampang buat gue deh. So gue terus lo kerjain ternyata gampang tuh sama lama lo suka, ya udah lo kerjain terus sampai lo nemuin lagi hal lain yang kayak ini sih kayak easy peasy chicken cheesy deh. Oh, oke. Mungkin itu bedanya dari kita sih. Kalau lu kan lu suka karena lu bisa. Benar. Kalau gue tipe yang suka coba-coba semua hal. Terus kalaupun gue suka, gue akan kayak cari tahu gue sampai mana sih batasnya, bisanya sampai mana gitu maksimalnya. Oh, cuma segini doang. Ayo udah gitu. Makanya kan kayak lo bisa lo dapet tarot terus lo langsung belajar tarot. Lo bisa gitu kan. Kayak kalau gue kan pas liat kayak apaan sih gue gak bisa, ngapa lo ngasih ini, gila dah. Tapi gue kayak makasih ya. Tetap acting ya, karena dikasih. You know. Betul. Nah kayak kalau cara nemuin potensi diri mungkin tadi ada, tapi intinya dari kita berdua sebenarnya ya lo harus coba apapun itu. Karena kan mulai dari langkah awal dulu. Aduh. Oke. Bijak banget ya gue ya. Itu ngapain? Seneng. Oke. Karena gue suka banyak hal dan gue cobain banyak hal, jadi gue tahu apa yang gue suka. Makanya gue tuh sering banget paksa orang-orang yang bilang kayak misalnya
suka makanan ini nggak? Enggak. Udah pernah coba belum? Belum. Bukan lu aja. Maaf. Oke, sakit. Maaf. Lanjut minum dulu aja. ASMR dulu. Lagi pasti masih haus kan? Aku nggak enak Masih aja. haus kan? Aku juga minum deh. Mana ya? Kamu nggak ada ahnya? Kamu nemuin ya? Iya. Mesti ditunggu. Tadi ngomongin apa sih? Potential. Ya. Makanya gue sebenarnya nggak suka sama omongan-omongan yang lu suka makan ini nggak? Terus yang satunya tuh ngomong nggak suka. Terus pasti banget gue akan nanya, udah pernah coba belum? Terus kalau mereka bilangnya belum coba, lu tahu dari mana lu nggak suka? Lu belum coba. Benar. Iya kan? Dan mungkin caranya Ayas bagus karena di saat lu cobain terus habis itu ternyata lu bisa, terus lu jadi suka, biasanya tuh jadi mendalami nih. Ya kan? Bisa juga kalian lihat batasan maksimalnya tuh sampai mana. Itu sebenarnya semua parameternya standarnya tuh dari diri sendiri sih. Kayak misalnya gue kalau lagi nyobain main game baru terus bisa, tapi bisanya sampai mana? Bisanya sampai ya udah average skill orang. Ya udah gitu. Berarti gue full potensi diri gue nggak di sana. Cuman gue suka aja. Jadi mulai ke nyobain banyak hal sama cari tahu banyak hal aja sih biar tahu banyak hal. Pinter juga kita malam ini ya. Keren suka deh. Ya. Ini jam berapa ya? Obrolan malam ini. Iya udah jam 3:30 soalnya. Iya. Terus ada yang nanya, Wanderlust. Siapa? Wanderlust. Boleh aku yang baca nggak? Mana nih? Tuh, yang ketiga. Wonderlands. Iya kan? Wonderlands. Pertanyaannya, kalian kan nonton Attack on Titan? Nonton. Aku nonton karena waktu itu kan masih housemate aku kan si Becu. Dia nonton, numpang nonton doang. Jadi kayak nonton kalau misalkan lagi terlihat aja. Iya, kayak kalau lagi gabut terus dia lagi nonton ya udah ikutan nonton, tapi nggak yang ngikutin. Aku nonton tapi aku sisain 1 episode. Oh iya. Iya, kan gue bilang sama lo kalau misalnya terus habis itu terus terakhirnya. Udah gitu nggak tahu sampai sekarang lupa ya. Saya nggak lanjut. Spoiler di mana-mana. Saya nggak lanjut. Nggak. Dan setiap kali ada spoiler di TikTok gue tuh kalau misalnya spoiler anime itu pasti gue not interested, jadi nggak pernah masuk lagi. Oh, ngomongin anime, kita langsung ke jump to ending ya ngomongin anime. Gue kan kemarin gue kasih tahu lo kalau misalnya gue sukanya anime olahraga kan. Terus lo bilang, lo pertanyaan pertama biasanya lo nonton Haikyuu nggak gitu kan? Gue kan tadinya kayak so edgy, gue anti mainstream, gue nggak nonton gitu kan. Terus pas di pesawat kemarin ada filmnya, terus gue penasaran, terus gue nonton, ternyata seru banget, jadi pengen nonton. Ternyata mainstream kan? Ternyata ya kamu cewek-cewek biasa. Iya, ternyata kamu tidak spesial. Iya, biasa aja. Ujungnya Haikyuu sama Blue Lock. Iya kan? Ternyata aku tidak si paling hebat soal anime itu. Iya, ternyata nggak edgy Nggak edgy, normal-normal aja. Sial. Lanjut, ada komen yang lucu-lucu nggak? Gimana, ada nama belum? Ini dari tadi gue bacain tuh banyak banget yang ngomongin kayak Kak bikin podcast sama Ayas lagi dong. Kayak gimana? Terus bilang, Kak bikin podcastnya sama Ayas terus aja. Memang. Oke, mungkin kita harus jelasin lagi ya konsepnya ya. Jadi waktu itu gue mau bikin talk show slash podcast. Nah, gue nyari partner waktu itu. Terus partner yang menurut gue kayaknya lucu nih, cocok nih adalah Laras Gertiana. Jadi emang doorstep ini kita berdua. Jadi sampai kapanpun kita nggak males dan kita tetap berteman. Bener. Kenapa? Ya, tetap berteman. Kamu udah mulai nggak mau main PUBG tadi sama aku, alasannya HP-nya lowbat dan panas. Tapi kamu udah nggak mau temenan sama aku. Mau. Canda. Mau. Kita akan lanjut terus berdua. Ya, tapi mungkin kalau misalnya dikasih kesempatan bakal ada
tamu-tamu lain mungkin. Kita tidak menutup kemungkinan itu dari teman-teman atau dari luar-luar. Luar negeri kan. Itu Sabrina Karpe udah datang. Hai Espresso. Halo. Berarti bintang tamu kita semuanya. Tepuk tangan dulu. Orang bodoh. Ya intinya ini adalah podcast ini. Terus ini apa kalau lu bilang kayak gitu? Iya. Ini apa? Ini yang kita lagi lakukan dari kemarin-kemarin tuh ini. Iya, gue pas baca komennya kemarin gue kayak gue balas. Terus ini apa adik? Ini apa? Ini apa adik? Aduh. Ini dari Comel 63. Dari Comel. Kenapa Comel? Pertemanan yang sangat positif vibes banget. Oh. Seru banget. Seru. Oh nggak ada, bohong, bukan seru banget, seru nontonnya. Maaf, aku bohong. Dia baca serunya doang terus dilanjutin sendiri ya. Kalau bilang seru tuh pasti seru banget gitu kan. Maaf, aku kepedean, aku kira seru banget, ternyata cuma seru aja. Jujur li di umur gue yang 24 ini gue udah gak punya teman nongki. Oh ini yang panjang ya? Teman main karena teman-teman udah pada nikah. Iri dikit lihat pertemanan kalian asik banget. Kayaknya gue harus nyari teman baru sih. Gitu. Tapi emang banyak gak sih yang kayak waktu gue umur 24 tuh kayak emang berasa tua banget ya waktu gue umur 24. Iya sebenarnya tuh kayak baru 2 tahun lalu. Itu kayak emang ada umurnya kita tuh kayak teman-teman kita kawin semua tuh dari itu pas umur 24 sama nanti 30-an gak sih? Enggak juga sih, temen gue ada yang kayak emang lo gak melambat kayak amount of teman-teman yang nikah di umur di hidup lu gitu loh. Maksudnya melambat tuh gimana konsepnya? Kayak sedikit gitu. Jadi pas gue 23 24 tuh banyak banget tiba-tiba bener-bener setiap minggu tuh ada orang nikah. Keren, tiap minggu makan gratis. Tiap minggu pun gue gak dateng. Iya, karena biasanya tuh teman-teman gue tuh nikahnya jauh-jauh. Kayak di mana? Kayak di Pemalang, di Bali gitu-gitu loh. Jadi kayaknya agak susah gitu. Dan umur segitu kayaknya juga lebih kayak lebih susah gitu loh pergi jauh-jauh terus-terusan. Benar. Jadi udah gitu setelah pas gue dari 25 tuh jadi kayak makin sedikit itu teman-teman gue yang nikah. Kayak nggak setiap minggu, jadi jarang. Karena udah pada nikah semua gak sih? Ih bener lagi. Masa nikah lagi? Iya lagi. Iya lagi. Kayak teman-teman gue tuh udah banyak banget yang nikah dan banyak banget yang cerai. Gue takut. Iya, agak takut ya. Iya. Tadi pertanyaannya apa sih? Oh, karena pertemanan ya? Iya, kayak dia mesti pengen ganti teman temannya. Lebih ke kenapa lu mikirnya butuh teman baru? Karena sebenarnya emang di umur, menurut gue sih ya, setelah lulus SMA, pertemanan itu butuh effort. Benar. Karena nggak ada satu alasan lagi yang memaksa kalian untuk ketemu setiap hari. Benar. Begitu udah lulus SMA, kuliah pun teman-teman kuliah kan nggak ketemu setiap hari. Mungkin ada yang beda ambil mata kuliah segala macam. Dan semakin gede pertemanan itu semakin butuh effort karena semakin butuh waktu juga untuk diluangkan gitu. Berarti prioritas aja gitu mau seberapa porsi waktu yang mau kalian kasih buat ke teman-teman kalian itu. Kalau misalnya dibilang aku iri lah, ya kita juga iri juga kok. Iri juga. Tapi misalnya kalian merasa kesepian gak apa-apa, sini nonton duduk. Iya, ikut di sini sama Sabrina. Iya. Terus geser dulu. Siapa aja? Iya, ini Comel mau datang, Comel mau masuk. Nah, ya kayak gitu. Jadi emang ya mungkin kita nggak tahu ya ke depannya mungkin jadi 2 minggu sekali atau ternyata seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita temunya. Iya. Atau ternyata tiap hari, kan gak ada yang tahu. Iya. Gak ada yang tahu gitu. Tapi mungkin juga bisa jadi kayak karena teman-teman deket gue tuh kayak gue nggak mau bilang teman deket kita karena gue takut lo nganggap gue teman deket lo gitu. Maaf ya aku lagi caper malam ini. Nggak tahu jam-jam caper. Jadi itu kayak teman-teman deket kita tuh kayak emang jarang yang udah nikah gitu nggak sih, nggak banyak. Jadi teman-teman yang di luarnya, iya kita kan, kita maksudnya kita. Iya kita, itu kan pada belum nikah kan. Mungkin kalau si Mbak atau Abang Comel ini tuh emang udah pada teman-teman deketnya circle-circle gitu loh yang nikah. Kalau gue kayak gitu juga, misalkan kalian tiba-tiba nikah, gue bingung sih. Misalnya kita nih kayak semuanya kecuali lu deh. Terus kita udah pada nikah di tahun yang sama, di bulan yang sama, nggak di hari yang sama. Karena harus gantian. Harus gantian. Kita nggak boleh self-centered. Nggak boleh, jadi 1 bulan yang sama aja.
Nah terus lu gimana? Apakah lu akan kayak aduh aku gimana nih, ya udah deh ganti circle atau gimana? Aku bakal pastiin aku harus deket sama suami-suami kan biar kalau tiap kali gue datang tuh suami-suami kan nggak kesel. Oh, buat make sure ya, biar kalau tiap Iya. kali kita nongkrong bareng, dia nggak yang trust issue sama kamu kayak, nih Laras nih membawa pengaruh lalala nggak gitu-gitu ya? Iya, dan kayak pasti sebel gak sih kalau mungkin kalau misalkan ketemu bareng full team juga bakal jauh lebih susah kan. Tapi kan seenggaknya karena gue doang nih yang belum nikah, jadi gue bisa datang satu-satu rumah kalian setiap minggunya beda-beda. Kan kita ramean nih. Jadi doorstep-nya nanti ganti ya ke channel Laras Garden. Iya, nanti kita pindah-pindah. Kalau misalkan gue lagi di mana ya gue videoin di situ. Tapi ya kan Icut di Australia, lu Noe kan bareng nih, gue di Tangerang ya kan. Terus ya Nei kan juga di Thailand sebenarnya kan. Terus kalau misalnya ternyata gue juga pindah ke luar negeri gimana? Oh, Terus doorstep-nya gimana? gimana ya Non? Aku tuh sebenarnya kayak kalau pas Icut pindah ke Aussie aja tuh aku tuh udah sering banget kayak setiap tahun tuh aku kepikiran kayak apa gue ke Aussie aja ya gitu. Oh iya, serius? Iya. Dan tapi kan untungnya di sini kan masih ada lu, masih ada Noe kan. Jadi kayak ya udah gitu loh, nggak gitu apa sih, nggak begitu gue lakuin gitu, nggak beneran gue langsung kerjain. Cuman kalau misalkan kalian semua cabut gitu, lu juga cabut gitu, gue bakal pilih sih gue harus nyamperin yang mana. Gue nggak bisa cari teman baru, gue nggak tahu caranya. Ih, halo gitu. Sekarang gue keluar ya, gue keluar nih udah mau ajan nih, gue Sabar, keluar, ini jam berapa weh? udah mau ajan ini, gue keluar ke masjid, gue haloin ya. Ini jam 3 weh, jam 3 pagi. Lo katanya halo tadi, Iya gak gitu konsepnya. tadi katanya halo. Gak gitu konsepnya. Ah, males lah disalahin terus. Kamu juga lagi sensitif ya malam ini. Lagi caper ya? Iya. Lagi caper malam ini. Jadi ini tuh kayak gue ngerasa tuh perasaan orang nonton kita tuh terbagi 3. Wish, apa nih? Kategori penonton doorstep. Slay girl. Slay. Jadi yang pertama itu yang beneran suka katanya, tapi aku tidak tahu isi hatinya. Oke. Yang kedua itu kayak komennya kakak calon waras 1, 2, 3 yang belum waras ini, masih calon. Sebenarnya nggak ngerti separuh maksudnya, tapi seneng aja nonton mereka. Oke. Jadi Jadi kita suka interaksinya aja. iya, biarpun kita udah yapping selama tiap kali berapa lama sih? 50 menit sampai 1 jam. Iya. Kakak ini nggak ngerti setengahnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Makasih. Makasih. Terus satu lagi ada yang bilang walaupun garing tapi seru. Aku kira aku lucu loh. Aku rasa tuh kayak aku cukup entertaining. iya, engaging gitu, kayak menghibur gitu. Kayak ngiket gitu kan. Garing katanya gitu, tapi ternyata garing. iya. Ya kalau aku udah biasa. Iya, aku sebenarnya aku Kok tahu iya juga. sih? Aku udah sering banget bilang sama kamu, jangan kayak aku nggak pernah ngomong depan muka kamu deh. Kamu udah lucu sekarang, kamu udah bukan Nona yang dulu. Hey, yang 2000. Awal kenal lah. Ya, itu kan wajar lah ya. Sense of humornya itu belum satu frekuensi. Iya, bukannya jelek. Adjusting. Iya, bukannya jelek. Ya namanya manusia berubah ya kan. Oke, tapi so far komen-komennya Suka. sih, alhamdulillah. Maksudnya ya. aku suka sama komen ya. Oh, tapi orang-orang sih kayak belum mungkin. ada bulu kucing. Mau gue bantu? Ada bulu Mau kucing dibantu, terbang. Nggak kayaknya tuh apa ya, menyita perhatian kamu banget gitu. Ada yang mau aku bantu nggak? Enggak. Ada bulu kucing terbang. Iya. Kan bingung ya, kok bulu kucing bisa terbang. Nah, ini 2015 nih. Enggak ngelawak. Capek banget. Sebel. Aduh, aku lagi sensitif deh hari ini. Lagi caper ya. Udah ya, caper aja. Lanjut ya. Lanjut. Udah habis nih comment section-nya. Udah abis sih. Nah itu sebenarnya comment section-nya kan yang kita baca tuh jadi dari episode 2 dan 3. Karena pas 3-nya upload, kita bacain episode 2 dan 1 ya kan. Terus 3-nya up, 4-nya bacain 3 dan 2. Jadi emang agak telat ya comment section-nya. Terus juga gue gak bisa upload doorstep di minggu kemarin karena minum dulu.
Mau tahak dari tadi, tapi aku tahan, takut masuk mic. Gak apa-apa. Kan malu juga udah gitu aja. Maaf. Gue galau nih, ini mau dikat atau enggak. Oke, lanjut. Oh ya, gue gak bisa upload doorstep di hari Minggu, di minggu kemarin. Karena kan gue ke Jepang 2 minggu, jadi emang liburan dulu. Nah kemarin tuh selama ke Jepang, what happened? Live updates! Selama lo di Jepang itu gue cuma nungguin lo doang karena Nona itu ngechat aku. Ini yang mana? Hah? Yang kamu mau nangis. Yang aku mau nangis? Iya, aduh aku searchnya kan nangis. Terus karena nama WA kamu aku ganti Nona nangis bohong, jadinya keluarnya kamu semua, aku bingung. Oh, yang aku baru nyampe? Iya, kamu baru nyampe, terus di gitu kamu tiba-tiba kamu ngechat aku, karena aku nanyain kita kabar-kabaran sangat gemas, sangat cutie kan. Terus aku nanyain kabarnya lo udah nyampe, lala gitu kayak, gue mau nangis banget. Kenapa? Nanti aja. Mau aku pukul nggak? Terus aku harus nunggu sampai sekarang. Aku ngerti masalah kayak menahan-nahan cerita sampai next episode doorstep, tapi nggak gini juga. Gue masih temen lo, bisa nggak sih? Boleh nggak sih Non? Kayak update-nya dikit gitu. Iya bener-bener dia nanya kan, serius kenapa? Terus gue langsung kayak, nanti aja doorstep episode 4. Iya itu ngeselin banget tau. Terus aku kayak bener-bener kenapa ya Nona? Apa karena A, apa karena B, apa karena C gitu. Enggak, sejujurnya aku mau jelasin pas itu kejadiannya, karena emang bener-bener bete banget. Tapi lagi ribet juga sama email ke provider, jadi emang gak bisa ngetik banyak gitu kan. Jadi intinya gue beli internet SIM kan, electronic SIM kan, buat jadi kalau keluar negeri SIM card itu kadang lu bisa roaming pakai provider yang lu pakai sekarang, atau pakai SIM card dari luar negeri lu beli terus lu masukin ke HP-nya, atau electronic SIM card jadi lu beli QR code, nanti kalian punya sinyal lah intinya, tapi nggak punya nomor HP. Nah gue beli yang paket 15 hari unlimited. Karena gue mikirin gue mesti upload doorstep episode 3 dan lain-lain kan. Jadi gue beli yang unlimited. Terus dia ngirimnya yang 10 hari, 10 hari dan 1 harinya tuh 2 giga. Gue gak pernah beli, kalau setiap kali gue keluar negeri tuh gue gak pernah beli yang di limit 2 giga gitu. Gue selalu yang unlimited, karena gue takutnya kurang kan. Nah, salah nih si kawan ngirimnya nih. Gue komplain ke emailnya ke providernya CS, terus dia responnya oh iya salah kirim, dikasih lah yang 15 hari itu. Nah ini gue proses 2 hari sebelum gue berangkat, dia kasih, karena kalau di QR code di scan itu langsung aktif ya kan, kayak di hari itu juga, berarti kan gue scannya itu di hari H kan, karena gue berangkat ke Jepang 8 jam kurang lebih, bahkan bisa 9. Ya jadi hari H pagi, gue flight jam 8 pagi, jam 8 apa jam 10 pagi, gue tuh nge-scan di jam 4 pagi, pas gue kelarin packing. Nggak bisa, katanya udah di-redeem sama orang lain. Terus gue kayak, scam nih gitu kan ya, scam nih, gue kena tipu gitu kan. Tidak uangku gitu kan. Iya, pilihan pertama langsung scam kan. Iya, pasti kan. Terus gue tanya lagi, kok nggak bisa dipakai? Oh, itu udah keinstall Kak. Sedangkan kalau lo scan QR code-nya kan pasti ada tulisan processing kan, processing daftarin si SIM card-nya itu kan. Nah pas gue scan pertama kali dia tuh nggak, tulisannya langsung kayak udah di scan sama orang lain, jadi kayak udah used, udah nggak bisa dipakai lagi. Gue bingung dong, emosi. Iya. Dapat ya? Dapat Ya. Lanjut ya. Iya. Nah nggak bisa, gue email bahkan sampai 40 kali kayaknya. Oke. Maksudnya kayak gue email dia balas, gue email dia balas gitu terus. Oh, gue kira lo kayak nge-spam gitu loh. Enggak, 40 sampai hampir 50 email kayaknya. Dia tuh bilangnya ini bisa kok Kak, caranya gini. BTW customer service dan providernya itu kalau nggak salah dari Vietnam, yang punya company-nya kayaknya dari Vietnam, gue lupa. Terus dia minta screenshotin dong Kak settingannya, gue kasih screenshot. Ini bahasa Inggris semuanya ya, nggak ada yang kayak Kak ini enggak bahasa Inggris. Terus screenshot, terus dia minta lagi kayaknya harus diginiin deh, dikasih step by step. Gue ikutin, terus gue bilang udah, nah masih nggak bisa juga. Terus habis itu
Dia minta lagi screenshotin settingannya, gue screenshotin lagi, masih nggak bisa juga. Pokoknya dari pagi masih Jakarta, terus kan gue transit di Hong Kong 2 jam, gue ngurusin itu doang, masih nggak bisa. Terus sampai gue nyampe di Jepang sekitar jam 9:30, gue masih ngurusin itu juga sampai jam 12 gue di bandara. Gara-gara kalau gue keluar dari bandara kan kagak ada wifi tuh, nggak bisa email kan. Gue udah bener-bener bete banget. Terus dia nyalahin gue karena kayak nggak mau dengerin instruksi dia, padahal udah gue lakuin semua. Marahin gimana kalau jadi Kayak ngomelin lu? Bukan marahin ya, Kayak nyalahin gitu, karena kayak ya karena nggak ngikutin instruksi, sebenarnya nggak kesalahan kita juga gitu. Terus gue kayak emosi kan, udah capek, udah malam. Karena kereta terakhir itu, nggak nyampe jam 12, setengah 12, karena bentar lagi kereta terakhir gue tuh 11:40 apa 50 gitu. Dan gue kalau bayar taksi nih ya di Jepang, itu bisa kayak jutaan, nggak ada duitnya gitu, demi SIM card doang gitu kan. Nah, terus gue udah bete banget, terus gue nggak punya internet, gue tapi nggak mau beli yang baru, karena menurut gue itu udah mahal gitu. Dan gue bete, ini salah lu gitu kan. Dia masih nggak bisa, akhirnya gue DM lah di Instagram official mereka. Kalau di email balasannya tuh kayak gue mesti nunggu 5 menit, 7 menit, ini benar langsung dibales. Terus dia langsung kayak, ini bisa nggak kak? Oh ini APN-nya gini nih. Udah gue lakuin semua, gue screenshot juga ulang, screen recording segala macem. Terus habis itu, oh yaudah kak, kita kirimin aja yang baru. Kenapa nggak dari tadi? Karena dia nggak tahu love verified. Anjir. Iya, itu tuh kayak apa ya? Power berbicara kan. Sebel banget. Enggak, gue selalu bilang kayak it's just a number. Turns out it does have a power, bro. Iya, karena kayak apa ya, apalagi kalau misalkan sama yang kayak gitu-gitu ya, nggak ada company-nya gitu tuh, takut nggak sih kayak lu ngepost soal mereka, kayak karena sebenarnya posisinya kan mereka salah kan. Iya. Karena pertama kali mereka udah salah kirim, kecuali dari awal tuh nggak salah kirim dan emang kayak settingan HP lo aja, lo nggak ngerti gitu. Iya. Ini kan dia salah kirim duluan, salah pertama tuh di mereka gitu. Jadinya tuh kayak daripada panjang dan ribet buat mereka nggak sih? Karena pasti buat mereka juga sebenarnya ya ruginya nggak seberapa banget daripada kayak uang kitanya yang keluar gitu kan. Bener. Jadi makanya tuh mereka jadi lebih apa ya, jadi lebih mengiyakan apa yang lo mau dan memudahkan lo nggak sih? Lebih mendengar keluhannya aja sih menurut gua. Kayak sebenarnya keluhannya tuh nggak didengerin, enggak sih, tepatnya kayak yang pertama itu tuh tahu dari awal sebenarnya salah mereka kan, salah dia, tapi kan lo ngomong sama CS nggak sih kalau kayak gitu? Iya, sama CS. Iya kan, dan biarpun iya kalau di Instagram kan juga CS ya, admin kan, cuman kayak jadi tahu siapa nih Nona Berlian gitu. Kayak dia, atau enggak pas dia lihat tuh kayak ini kan Ronaldowati. Juga kan ada. Ya kita nggak tahu, mungkin emang kayak logo internasional. Aduh, tapi itu benar-benar parah sih karena gue capek banget kan. Maksudnya habis flight, terus gue udah kejar-kejaran sama kereta terakhir di hari itu. Terus juga gue nungguin di airport literally berdiri, cuman buat balesin email sama usaha supaya gue punya koneksi internet. Dari jam 11:30 sampai 11:30, anjing berapa tuh? 2 jam ya? Iya, dan lu sendirian kan? Iya, dan gue sendirian. Nah, untungnya kan gue punya teman di Jepang kan, banyak. Oke, anyway, goes back. Jadi intinya gue ngechat dia, gue bilang kayak, kereta terakhir dari Haneda, nama airportnya, ke gue stay di Yokohama, itu jam berapa? Karena kan harus pakai aplikasi dan bahasa Jepang, gue gak ngerti kan. Terus kata dia, jam segini. Lu bisa nggak jemput gua dulu? Nanti kalau misalnya gimana-gimana karena takutnya gua nggak punya internet. Terus dia nyamperin gue dijemput. Untungnya. Untung temen lo orang Jepang sih. Karena dia ngirimnya, bentar maaf gue potong. Karena dia ngirim si paket yang barunya itu pas gue udah naik kereta terakhir. Karena gue udah benar-benar kayak anjing nggak bisa nih, udahlah gue naik kereta dulu aja lah gitu. Dan gue minta diteteringin sama si Ai, ya udah. Jadi yang penting lo nyampe, lo udah ada internet kan, kayak know what to do gitu kan. Iya. Untungnya tadi lo mau bilang apa? Iya, untungnya lo temen lo orang Jepang. Gue fun fact, gue suka ke negara yang gue udah punya temen di sana.
lebih enak gak sih, lebih gampang, dan lebih seru juga. Dan jadi tuh kayak kalau misalnya lo pengen kemana-mana you can act like you're a local. Tapi kalau di saat butuhkan lo bisa act like a local, tapi kalau misalnya lagi dibutuhkan juga lo bisa act like a foreigner. Iya, kayak saya nggak tahu apa-apa, saya foreigner, saya turis. Iya kan, lo misalnya dimarahin lo kayak sorry I don't understand. Sorry I don't understand, I don't speak Japanese. Sorry, tinggal gitu aja. Ini country sih sebenarnya kalau gue lagi jalan-jalan. Tapi ya itulah masalah waktu gue di Jepang yang gue tahan sampai episode 4. Udah gimana perasaan lu setelah tahu? Ternyata gak seburuk ya gue. Lu kirainnya apa weh? Gak tau. Mungkin gue pikir lo kenapa gitu loh. Karena banyak creeps kan di sana yang kayak terkenal. Kayak banyak video-video yang terkenal tuh. Mereka tuh banyak clips yang sukanya ikut-ikutin gitu loh. Oh iya, gue sempet kejadian. Tapi bukan di yang trip kali ini. Waktu gue pertama kali ke Jepang. Diikutin gimana? Ini another story jadinya ya. Waktu gue pertama kali ke Jepang, terus gue ke Shibuya. Gue mau ke Pokemon Center Shibuya karena kan lumayan gede. Nah, gue nyampe keluar stasiunnya, gue tuh nggak tahu culture orang Jepang. Ya kalau lu jalan, kalau lu main HP, lu berdiri, berdiri di situ gitu. Kalau lu makan ya makan doang gitu, nggak multitasking kayak orang Indo, bisa sambil makan ya kan, sambil nonton, sambil sebelah kirinya lihat Twitter atau apa gitu kan. Nah, gue pakai headphone, kan lagi salju juga, terus pakai payung, headphone, payung, berasa di musik video dong, ya nggak sih? Berasa kayak, anime Kimi no Na wa. Iya. Iya kan? Iya. Gue sambil nyanyi gitu kan, nyanyi. Terus nih orang ngomong sama gue. Sebel sih gue, orang lagi pakai headphone diajak ngomong kan. Bener, gak sopan. Lanjut. Ngomong sama gue pikir dia mau nanya jalan atau apa kan. Gue buka, terus gue kayak, kenapa lu gitu? Dengan sopan, dengan bahasa Inggris. Jadi bukan kenapa lu tuh kayak, kamu kenapa? Lebih ke what gitu apa gitu. Terus dia bilang dia nanya, lu orang sini bukan? Terus gue bilang, gue bukan, gue turis. Oh gitu. Terus udah tuh mulai ngajak ngobrol, nanya-nanya. Karena saya tidak tahu di mana Pokemon Center Shibuya. Gue nanya sama dia, di mana Pokemon Center di Shibuya ya? Oh di sini. Karena gue malas buka Google Maps, gue minta anterin. Itu cowok, bapak-bapak umur 30-an something. Gue tahu ini terdengar seram, tapi gue nggak takut banget. Gue sama sekali nggak takut waktu itu. Gue cuma mikir gimana caranya ke Pokemon Center tanpa harus lihat Google Map dan tidak nyasar. Serem banget non. Oke, terus dia nganterin gue sampai Pokemon Center Shibuya karena Shibuya itu rame banget. Kayak stasiun Manggarai lah, rame banget gitu. Atau stasiun kota. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain juga gue bisa tinggal teriak kan. Nah, gue ke Pokemon Center Shibuya, dianterin dia nyampe, terus gue minta tolong dia fotoin gue. Lucu banget gak sih? Lo itu a date gak sih? Lu went on a date with a 30-year-old guy? Setelah gue ceritain, gue jadi merasa gue agak bodoh ya. Serem itu loh. Agak serem ya. Iya, sebenarnya enggak sih sebenarnya. Itu 30 tahunan kan? Sebenarnya 30 tahun enggak setua itu sebenarnya ya kita. Ya gue 25 sih. Iya, deket-deket aja sih. Cuman berasa kayak tua banget aja. Iya, tapi aku berasa 19 soalnya. Ew. Oke, anyway. Kenapa dia sebel. Kayak itu bisa cute kalau misalkan tuh di TV, cuman kalau itu real life tuh serem Nona. Ya gue gak mikirin drama Korea, tapi gue cuma gak pengen nyasar doang. Tapi serem. Ya gue baru menyadari kalau itu serem. Oke, tapi dia itu normal tapi. Dia normal ternyata. Belum selesai. Pas udah nyampe, mintain foto segala macam udah kelar. Gue lagi lihat-lihat kan, gue pikir dia udah cabut. Soalnya gue cuma butuh dia buat nganterin gue doang. Oke. Nah, dia nanyain IG gue, nanyain nama, terus tipe cowoknya. Terus dia nanyain kayak, suka minum nggak gitu, terus juga pokoknya nanya-nanya yang kayak gitulah. Terus gue jawab tidak, saya tidak mau jawab gitu kan. Terus dia tapi dia tetap cerita kayak, gue nih fotografer, terus gue tuh suka foto-fotoin. Terus gue kayak, fotoin apa nih? Siapa tahu fotografer kan lumayan nih kalau misalnya pekerjaan cuan. Aku mikirnya begitu. Iya, sangkain tuh kayak lo lagi di scout gitu kan. Kayak disangkain kayak, oh do I look like a model gitu kan. Terus pas dia liatin page-nya tuh foto cewek-cewek. Enggak yang gimana banget, cuman foto cewek-cewek intinya. Terus gue kayak mulai, mau apa orang ini? Terus dia kayak,
makin sering nanya kayak lu punya pacar nggak, lu gini nggak. Gue wah udah mulai aneh nih, udah mulai bahaya nih. Terus gue kan selalu pakai cincin ini kan kemana-mana. Terus gue bilang aja gue udah nikah. nikah. Lu pindahin dulu nggak jadi manis? Enggak. Tapi taruh di tengah gitu ya. Gue udah nikah kayak udah kalau misalkan dia nanya kenapa jadi tengah, culture. Perbedaan culture. Bener. Setuju. Iya, most likely lu nggak tahu culture gue. Jadi kayak emang di sini taruhnya. Iya, terus dia tetap kekeh kayak ayolah kayak go on a date gitu, ayo minum kopi atau ayo dong kita makan bareng gitu. Terus gue yang kayak tetap nggak bisa, gue nih. Kenapa sih men cannot understand when I say no means no? Iya, dia sometimes mereka malah mikir kalau mereka kita itu pengen dikejar. Kayak ya. Iya. Terus ya cara gue untuk kaburnya adalah gue menganggap dia tidak ada. Tapi dia ngomong dia gitu lo kayak biasa aja. Ya kayak. Tapi masih ngajak ngomong. Iya. Lu diem aja. Gue sambil lihat-lihat Pokemon gitu kan, lucu. Terus dia ngoceh, lucu Pokemonnya. Gitu. Ada kali sekitar 3-5 menit akhirnya dicabut. Oke, tapi untung cabut sih. Kalau di trip ini gue lagi gue mau makan malam. Terus emang Red District gitu sih di Jepang. Cuman gue pengen banget ke tempat itu. Dia kayaknya agak-agak mabuk apa gimana. Terus dia ngomong kayak pakai bahasa Jepang. Terus gue bilang kagak ngerti. I don't understand. Gue bilang gitu kan. Sorry, I don't understand. I'm not Japanese. Iya betul. Terus dia kayak ngomong bahasa Inggris. Oh shit. Gue kayak kok dia bisa bahasa Inggris? Sial. Harusnya lo start ngomong Indo tahu. Nah, nggak kepikiran. Terus gue kayak sorry. Terus gue ini lucu banget, dia masih ngomong kayak bahasa Inggris kan, dia intinya ngomong kayak lo cakep banget, ayo kita makan gitu-gitu. Terus gue pura-pura mau lari kayak gini, tapi enggak. Hah? Kenapa? Jadi gue jalan cepet kan, dia ngoceh, jalan cepet juga. Terus kayak gue pura-pura kayak mau lari gitu loh. Gitu. Terus dia lari, enggak, terus dia kayak mau lari juga. Terus kan gue pura-pura doang ya. Terus dia berhenti. Terus dia gini-gini, terus dia pergi. Kayaknya dia mikir gue gila gitu. Enggak. Ini kan aneh sih. Kebayang enggak, lu berapa langkah kan pura-pura jalan lari? Gini kan, set gitu kan. Gue kayak Terus dia udah lari beneran juga. enggak, dia yang kayak startled gitu loh, kayak mau ikutan gitu. Kayak dia udah kayak mau lari dikit gitu, terus kayak terus cabut. Terus gue kayak lucu. itu same guy. Enggak, ini different story. Okay. Ini yang trip barusan yang kemarin. Aneh-aneh. Emang serem kan berarti? Tergantung areanya sih. Iya sih. Cuman yang serem juga kayak kalau misalnya lu di Indonesia atau lu di Thailand, kan naik mobil kan? Oh iya. Iya kan? Dan kalau misalkan diikutin lebih susah gak sih kalau naik mobil? Tiba-tiba lu tuh kayak 100 km/h. Dia lari kan gak mungkin. Bener. Iya kan? Sorry. Tapi kalau misalnya di Jepang kan lu jalan kaki, lebih gampang diikutin gak sih lu ke tempat lu pulang? Kayak ke hotel lu? Iya bener. Lebih serem kan? Kalau harus naik kereta, jalan kaki, lebih gampang diikutinnya. Cuman untungnya mungkin kalau gue ngerasanya kalau di sana tuh nggak tahu ya, gue tidak sewas-was di Indo kalau jalan kaki, karena kalau jalan kaki di Indo lebih parah lagi coy. Kenapa? Banyak banget ya gue pengalaman gue jalan kaki, naik kereta, naik busway, tuh gue ada kejadian-kejadian dalam kehidupan gue. Emang serem juga? Serem juga. Sebenarnya mungkin menurut gue kayaknya doesn't matter di negara mana ya. Selama ada oknum dan orang-orang kayak gitu akan selalu ada sih kemanapun kita pergi. Emang tidak baik ya, jangan dicontoh untuk mengajak strangers dan minta tolong diarahin ke Pokemon Center. Jangan dicontoh. Jangan, karena Google Map nyampe juga kok. Karena sebelum itu, jadi gue itu kan stay di Shinjuku. Tapi gue sebelumnya stay di Tokyo tengahnya kayak di Jakpusnya. Terus gue harus pindah ke Shinjuku, kayak peluitnya gitu. Nah, gue tuh nyasar di stasiun Shinjuku untuk ke hotel gue. Ada kali 3-40 menit, gue sampai telepon Icut karena gue capek banget. Kenapa lo telepon Icut? Itu kan di Aussie.
kayak pengen curhat aja, pengen ranting gitu. Oke. Kayak itu gue udah 40 menit gue masih nyasar, masih kayak Oke. gitu. Ternyata Oke. karena di Google Maps-nya tuh dibilang cuma 8 menit dari stasiun. Ternyata memang salahnya di aku. Kenapa? Aku salah aja, aku nyasar aja gitu. Kayak kanan kirinya salah terus, jadi kayak muter-muter di situ aja gitu. 40 menit. Oke, jadi sebenarnya agak wise, agak-agak sedikit banget wise untuk minta tolong sama orang. Cuman kalau bisa kasih tahu, tanya aja di sebelah mana ya Pak, belok kanan kiri kan, lu catet. Jangan kayak boleh dianterin nggak ke sana Pak? Gue nggak minta. Dia nawarin. Oke, Kalau gitu jangan bilang iya. Oke, lesson learned. Iya, Lesson jangan bilang learned. iya. Ya sih, setelah diceritain gue baru sadar kalau itu bodoh. Itu bodoh, itu seram lu sendirian. Iya. Gimana? How's your life kalau kamu di dalam 2 minggu? Ini 2 minggu loh aku tinggalin kamu ke Jepang loh. Karena Non, kamu 2 minggu itu kamu di Jepang pasti bakal banyak banget hal-hal yang terjadi ya. Aku kan di kamar. Jadi kayak nggak ada. Paling kemarin aku nemu kecoa cebol. Gue udah gini banget kan. Nggak, kecoanya cebol, pendek, tapinya fat. Jadi itu bukan anak kecoa. Dan dia apa ini namanya? Sayapnya. Iya, sayapnya tuh udah full grown. Kalau misalkan bayi kecoa itu belum ada sayapnya kan, cuman badannya garis-garis. Oh iya. Iya. Okay. Kalau misalnya yang udah gede itu kan sayapnya yang udah begini. Ngerti nggak? Begini kan. Udah begitu, tapinya dia cebol. Pendek gitu. Oke, I got a picture. Serius tuh foto? Iya. Tapi udah kebalik nih ya. Gue juga menemukan sesuatu yang aneh di Jepang. Jadi kita tukeran foto sekarang. Cebol kan? Lebih ke kecoa gendut aja nggak sih? Kecoa bisa gendut. Ya kalau misalnya kecoanya, I don't think bugs got fat. Misalnya dia makan 2000 kalori, dia nggak gerak banyak dan cuma membakar 500 kalori. Dan kebutuhan badan dia cuma 200 kalori. Nah, sumpah ya, seumur hidup gue gak pernah lihat serangga gendut tuh, gak pernah. Ya ini. Enggak mungkin. Tapi dia cebol. Terus ini apa namanya, sayapnya tuh full grown. Berarti munchkin. Bener, kecoa munchkin. Nih ya, lu kucing munchkin mahal. Ini harusnya jangan dibuang sih. Emang lo apain? Aku panggil Nai terus minta ambilin gitu. Nai dengan psikopatnya dia pegang pakai tisu, pakai tangan, dan kecoa itu masih hidup ya, masih wiggling. Terus dia pegang begini, dia buang. Aku gak kaget sih? Oh, gue juga gitu soalnya. Iuh, psikopat. Tapi nggak tisu lah, plastik lah minimal. Tapi kan lo bisa ngerasain jadi lo kayak yang gitu loh, nggak sih? Kayak dikritik-kritik gitu yang kayak aku masih hidup gitu ya sih? Iya, tapi kan nggak di gitu. Tapi kan dia bisa tiba-tiba melepaskan diri udah gitu langsung lari ke lo kayak push in boots kind of shit gitu. Push in boots kind of shit. Ngerti gak sih? Bukti. Kayak dipegangin gitu dia kayak break free. Terus udah gitu nyerang lo balik. Kebanyakan nonton anime nih kayak gini. Iya, kayak dia tuh bisa langsung loncat gitu kan. Terus gitu nyerang lo balik. Terus udah gitu lo kayak kayak gitu lo makin panik gitu, lo ketijalike nginjek apaan gitu, lo kedubrak gitu, lo geger otak, kita nggak tahu gitu loh. Gue fokusnya dia ngomong tijalike apaan anjir. Kesandung. Oh, itu bahasa apa lagi? Sunda deh kayak, kalau keluarga gue juga nggak tahu. Dari kecil gue bilangnya tijalike. Punya bahasa sendiri, aduh. Ya nggak tahu sih, mungkin karena gue nggak takut aja. Jadi terus dipegang terus dibuang sama. Terus dibuang udah, tapi pas di situ aku tuh baru kepikiran gitu sih, harusnya ukuran segitu. Kalau misalnya dia masih kecil, harusnya dia nggak punya sayap yang full grown, dan dia harusnya nggak segendut itu gitu loh. Itu terlalu gendut buat anak kecoa. Jadi selama 2 minggu aku tinggal ke Jepang, kamu nemuin kecoa? Kecoa munchkin. Oke, kecoa munchkin. Kita nggak tahu itu apa endangered. Oke. Kita nggak tahu apa itu spesies baru. Kita nggak tahu, Non. Lu kalau misalkan lu lihat kambing kepalanya 6, lu bakal bilang gua nggak? Ya udah, pasti. Ya udah, ini sama kejadiannya. Ini sama. Iya, saya salah. Lu ketemu QB lu bilang gua nggak? Bilang. Ini juga aku mau bilang aku ketemu sesuatu. Nih, aku ketemu ini di Jepang. Ini apa? Why is it so cute? Yang tangannya gini bukan? Ada banyak. Iya, tangannya lumayan banyak, kayak kakinya ada kayak 8 atau. House centipede bukan? Nggak mau, takut.
Kamu kan mau kecoa nggak takut? Ya tapi centipede takut. Enggak, ini cute. Nggak mau. Enggak, aku dari jauh. Jadi gue takut banget sama keluarga cacing, ulat gitu. Enggak, bukan itu. Oh, oke. Bukan itu. Hah, tapi cebol banget loh. Jadi badannya tuh kayak, ya udah tutup. Kebiasaan. Badannya tuh kayak kecoa, tapi dia bening. Tapi matanya kayak besar gitu loh. Nah iya, matanya besar. Jadi dia tuh ada antenanya gitu kan. Terus kakinya tuh kayak lurus ke bawah, nggak ke samping. Itu gue lagi di Enoshima, terus gue lagi duduk-duduk lah gitu kan. Lagi menikmati pemandangan. Terus tuh gue, iya apaan nih, ada yang bergerak. Apa ini? Terus kayak, gue shock, apaan nih bentuknya begini? Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar namanya hewan ini apa. Kakinya gini biasa? Iya, kakinya ke bawah gitu. Sekecil apa? Kecil lah kakinya, kayak seantena dia ini. Enggak, badannya. Segini. Gede dong? Sekecoa? Iya, sekecoa dewasa. Serem banget, tapi lucu. Matanya kayak tau gak sih yang kartun laba-laba matanya gede banyak terus imut gemes itu? Marah. Aku gak suka kalau kamu gak relate. Enggak, aku tahu banget. Ya udah, jadi kita dalam 2 minggu kita sama-sama menemukan serangga aneh. Iya, betul. Dan aku takut kan biasanya karena nggak pernah lihat, tapi lucu, benar kata kamu, kayak lucu. Jadi pengen videoin. Iya, karena matanya nggak sih? Matanya belok gitu kan. Tapi aku penasaran, apakah itu matanya, apa jangan-jangan itu adalah pantatnya? Bisa. Kayak ulet cat kan mukanya di pantat. Maksudnya mukanya kayak pantat? Enggak, maksudnya kayak pantat dia tuh bentuknya kayak muka gitu. Itu pantatnya? Iya. Nggak mau lihat. Kan aku takut. Oh, kamu takut ulet ya? Aku takut semua keluarga yang bergaris. Ulet, cacing, kaki seribu. Oh, iya. Tapi jangan tanya kenapa aku punya ular. Jangan tanya. Jadi beda soalnya. Mungkin karena kalau ulet kan gini, kalau kayak gitu kan cacing juga gini-gini ya. Ular kan gini-gini. Iya. Nggak nyambung, tapi oke. Tapi, maksudnya mirip, tapi pokoknya intinya gue nggak takut gitu. Mungkin nggak kecil juga kali. Karena nggak kecil. The reason kenapa gue takut banget sama yang kayak gitu, karena mereka bisa masuk kemana aja. Telinga, hidung, mulut, bagian bawah, pori-pori. Oke. Stop sampai di situ. Oke, so far. Menyeramkan. Jadi kalau kita mau syuting doorstep itu, kita kan banyak banget nih topiknya yang suka A, B, C, D. Dari A tiba-tiba ke C, abis itu balik lagi ke A, terus abis itu tiba-tiba ke Z. Nah, gue tuh suka, kita tuh bikin kayak list gitu. Nah, ini listnya dari masalah waktu gue isim di Jepang dan lain-lain. Live update kamu ketemu kecoa. Ada lagi nggak? Oh iya, aku seneng banget teman-teman aku sekarang udah mulai main PUBG sama Pokemon Unite lagi. Karena tiap kali akhir-akhir ini sebelum ini terjadi, sebelum bener-bener semuanya pada mau main, aku main sendiri. Karena kamu nggak pernah ngajakin aku. Aku ngajakin kamu, terakhir aku ngajakin kamu bilang mainnya harus di iPad. Itu udah lama banget. Itu udah setahun lalu. Iya. Salahin aja aku terus. Emang salah kamu? Kenapa kamu nggak main? Kenapa kamu nggak nyari Karena aku main Valorant. Kan kenapa kamu tuh mau main Valorant sama teman-teman kamu yang lain, tapi kamu nggak mau main sama aku? Kenapa kamu nggak masuk lobby? Kamu lihat Laras online nggak ya? Terus kamu bisa ngecek kayak, oh last online-nya tuh masih kayak 3 jam yang lalu. Berarti Laras masih main nih. Kenapa nggak nanya kayak gitu? Kenapa kamu nggak tinggal login Valorant aja? Aku udah pernah coba. Orang nembak tapi diem tuh kayak aneh. Nembak tapi diem. Yang kayak gini-gini nanti gue harus bikin video ngajarin Laras main Valorant. Aku tuh nggak suka main pakai keyboard, kayak pegel, kelingking aku sakit, suka kram. Karena kuku kamu panjang, jadi kamu kayak harus. Iya, itu dia kalau Laris shift nggak? Enggak, jadi shift nggak dipakai, kelingking nggak dipakai. Shiftnya itu buat jalan. Ada settingannya sih, bisa ditukar. Nah, tiap kali tuh aku nggak suka main keyboard karena biasanya lari itu di game-game kan shift kan. Terus kayak kelingking aku tuh harus nyebrang gitu. Terus bentuk tangan aku tuh bakal sakit gitu. Lama-lama aku kram, aku nggak suka. Terus aku kayak tidak cekatan dengan jari jemari aku nggak suka. Aku cuma mau main pakai ini. Oke, iya. Valorant ada di konsol kok. Boleh, ntar aku cobain. Boleh. Bisa pakai joystick kok, boleh. Bisa. Boleh. Kamu bukan orang yang pertama yang aku bilang nanti aku ajarin main Valorant. Awalnya bilang pada nggak suka. Keempat kayaknya.
Habis itu mereka semua yang ketagihan. Ya nanti aku coba ya. Oke, makasih ya udah mau coba buat aku. Iya, aku akan masuk ke dunia kamu. Karena kamu udah mencoba masuk ke dunia aku. Iya, makasih ya. Paling cuma dicoba sekali, habis itu udah. Iya, biasanya juga gitu. Kan gratis kan Valorant? Gratis. Iya, nggak apa-apa. Semoga nggak kayak We Were Here ya. Oh, nggak tahu tuh apa tuh We Were Here. Jadi Nona maksa aku buat kita tuh harus download ini. Terus aku udah bilang kayak ya udah kan ada banyak nih, ada berapa biji, 5 biji gitu kan. Terus gitu aku bilang ya satu aja dulu, murah cuma 70.000 satu kan. Terus udah gitu kayak sebandel aja semuanya download. Terus tapi kita tuh biar kita tuh konsisten karena kita udah keluarin uang, jadi kita harus konsisten mainin semuanya. Berapa kali kita mainin, Non? 2 ya? Sekali ya? Padahal aku setiap hari depan laptop. Aku kan nggak tahu. Kamu tahu. Kamu tahu, Nona. Karena ternyata ada horornya, bete. Yang kata dia ada horornya itu tuh kayak setan pakai topi gitu kan? Iya sih, kayak Dementor. Kayak enggak, Dementor itu emang serem. Dia ini kayak bayangan pakai topi dan ada jubahnya gitu kan. Terus loncat-loncat dan itu kartun, beneran kartun. Kartun kayak Bugs Bunny kind of kartun gitu loh. Enggak, serem. Harus cobain sambil mainnya, soalnya nanti ada kayak nggak bisa kamu matiin aja suaranya. Oh iya? Iya. Oh iya bener. Iya. Jadi iya ya? Iya, tapi aku yakin kok setelah ngomong kayak gini kita gak akan main lagi We Were Here itu. Enggak, kita main. Enggak. Oh, aku uninstall itu. Oh serius? Iya. Aku videoin, kita videoin gimana? Sampai berarti bener nih main. Biar ada ini ya, biar ada tuntutan ya. Kayak udah janji lagi ya udahlah gitu kan. Iya. Iya. Kamu iya berarti? Apa? Video ini kalau main. Boleh? Benar. Iya, nanti kita videoin, kalian tungguin apakah Nona akan bullshit lagi apa enggak. Karena biasanya salaman dulu. Oh, ini janji ya cerita ya? Ceritanya. Kan bisa gue cut juga sih. Cuman emang We Were Here itu kan jadi buat kalian yang nggak tahu, We Were Here itu game di komputer yang kayak mainnya berdua, co-op. Terus dia tuh mainnya teka-teki gitu, kayak Ayas bisa liatnya sisi A, aku liatnya sisi B. Terus teka-teki yang di A itu clue-nya di B, dan begitu pula sebaliknya. Jadi emang agak pusing sih kadang, kayak kalau misalnya jalannya buntu gitu, kitanya agak terlalu bodoh untuk menyelesaikannya gitu. Nah yang bikin gue kayak nggak mau, karena ada teka-teki yang ada waktunya, karena semakin lama si hantunya semakin dekat. Oke, si bayangan ini semakin dekat. Hantu. Oke, karakter ini semakin dekat ya. Entity ini semakin dekat. Iya kayak gitu. Tapi game-game kayak gitu sebenarnya bagus juga sih buat kayak critical thinking dalam memecahkan masalah. Benar. Coba kalau misalnya ada game yang game yang kayak simulasi masalah waktu Japan SIM aku. Elektronik SIM aku. Pasti aku udah tahu gimana cara nyelesainnya. Gak perlu nunggu lama-lama. Bener gak? Benar. Benar. Kamu benar. Tapi ini kan lebih ke the way we cope with problems. Masuk listnya kan. Gue nungguin nih. Dia sadar gak ya? Dia sadar gak ya? Sadar. How to cope with your problems. Coping mechanism lu apa? Kayak gimana? Kalau what is that? Apa sih? Kalau problemnya itu, problemnya itu, aku tampol boleh? Kenapa dia udah tampol? Udah mulai marah. Lanjut. Kalau soal si problemnya tersebut, itu aku selesaiin satu-satu, step by step. Si problemnya benerannya, problemnya sendiri gitu. Aku selesaiin step by step sampai kelar. Yang penting sedikit kerjaan, yang penting jalan terus. Oke. Gitu. Karena kalau misalkan langsung mikir kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya, itu jauh lebih susah. Karena sebenarnya sesungguhnya aku itu kalau di kepala sih sebenarnya tuh aku pengen banget semuanya tuh kayak di genggamanku gitu loh. Kayak I have control. Iya gitu, I have to feel like I'm in control. Tapi biasanya kalau misalnya lagi ada masalah, kita kan emang nggak in control at all kan. Iya, karena kalau in control nggak jadi Nggak masalah. Benar.
Jadi aku biasanya ngelis di kepalaku yang awalnya aku ngelisnya kayak tidak sadar, kayak kalau misalkan gue bergerak begini apa yang akan terjadi, bergerak begini apa yang akan terjadi. Tapi abis itu nanti pas gue udah sadar, gue lagi mikir gitu, gue kayak tidak, biasanya yang lu pikirin itu malah gak akan kejadian. Yang kejadian itu justru yang lu gak pikirin. Ya, lu udah pikirin kayak kejadian ini bisa terjadi, kayak pilihannya A, B, C, D, E, F, G, ternyata Z gitu kan. Bener, gitu. Dan biasanya kayak gitu gue bakal devastated banget. Kenapa devastated? Karena gue udah mikirin sampai si A sampai F ini gitu. Tapi kenapa keluar Z sih? Bete Iya. gitu kan. Jadi caranya adalah tidak memikirkan kan. Jadi gue kayak tidak hapus gitu. Biarpun sangat sulit. Tapi makanya setiap kali ada problem, yang paling susahnya itu adalah di diri kita sendirinya kan. Wow. Di kepala kita sendiri. Wow. Iya, kayak menyembuhkan kepala kita sendiri itu sangat sulit. Betul? Iya betul. Jadi cara aku adalah pura-pura aja gak ada apa-apa. Iya, kayak gimana, karena orang kan banyak tuh, ada yang kayak binge watching something series, atau ada yang jadi ngemil makanan terus, ada yang shutdown, gak kontak sama teman-teman, sendirian doang di kamar segala macam. Nah, your coping mechanism Shutdown. serius? Iya. Shutdown? Iya. Ting ning ning ning. Iya. Iya. Serius? Iya, gue shutdown. Gue biasanya kalau misalkan masalahnya memang berat, itu gue shutdown. Aku ditampol nih, bentar lagi. Tolong ya. Terus shutdown, dan biasanya gue tungguin diri gue sendiri adaptasi sama hal itu, sama problem itu, sama perasaan gue juga. Gue adaptasi sampai gue strong enough to act. As if nothing happen. Iya, jadi gue bakal, dan gue tahu gue butuh orang-orang di sekeliling gue butuh teman-teman gue juga gitu loh untuk make me feel better. Jadinya nanti pas udah seminggu biasanya sampai gue udah siap ini. Sampai tahu ya biasanya ya. Iya, gue tahu biasanya tuh coping gue tuh seminggu. Kalau misalnya sakit banget tuh seminggu, tapi kalau nggak sakit-sakit banget bisa 3 hari gitu. Itu seminggu gue bakal ngontek teman-teman gue, dan selama ini juga gue ngontek juga, tapi ngontek dikit terus habis itu gue tinggalin gitu loh. Emang saya korbannya itu ya. Iya. Terus gue ngontek terus gitu, karena gue tahu pasti orang-orang ini bakal datang gitu kan. Pas udah datang, gue udah cukup siap buat pura-pura aja ketawa-ketawa. Dan emang pas saat itu awalnya pura-pura capek segala macam, kayak berat ya ini, gue lagi nggak pengen ketawa gitu. Tapi lama-lama jadi lucu beneran gitu. Jadinya udah gitu-gitu terus sampai gue beneran sudah adaptasi fully gitu loh. Kayak apa ya, sembuh. Iya, kayak sembuh lebih ke guenya gitu. Karena biasanya kalau misalkan kayak lu masalah lu belum kelar nih, kayak lu makanan lu belum habis, tapi makanan lu nggak suka ini tuh belum habis, itu tuh lo sebenarnya belum heal. Sebenarnya udah kelar tapi lo belum heal aja. Hah? Kayak sebenarnya masalah tuh udah kelar, tapi lu belum heal. Ah, betul. Iya kan? Betul, karena kita sibuk ngurusin masalahnya dulu kan. Betul, kita belum mikirin kitanya kan. Nah itu biasanya gue shutdown, abis itu gue ke teman-teman gue, ke keluarga gue, teman-teman gue gitu, orang-orang. Berarti kayak shutdown, abis itu ke orang-orang terdekat. Dan maksa mereka buat ngelucu depan gue. Untuk cari hiburannya gitu. Bener. Untuk coping dari masalah itu. Iya, untung teman-teman aku kan bodoh, jadi kayak lucu terus gitu. Maksud kamu bodoh? Iya lagi. Kalau kamu gimana? Kalau aku tipe yang kalau masalahnya gede banget, biasanya adalah kalau dibilang shutdown, aku sebenarnya juga emang jarang sih ngechat teman-teman kan. Emang kebiasaan kan itu. Jadi nggak bisa dibilang shutdown juga. Cuman gue bakalan binge watching satu series. Apapun yang waktu itu, yang di saat itu gue ngerasa kayak lagi mood nih nonton ini gitu. Doesn't matter seriesnya bakalan sedih, bakalan seneng, atau yang romance, yang light, romcom gitu, atau ternyata yang dark, mystery thriller segala macam, nggak masalah genrenya apa. Cuman intinya gue akan nonton series itu. Biasanya seriesnya lumayan panjang, kayak 4 season, 7 season gitu. Nah itu, dan gue biasanya jadi makannya rada kurang. Kan biasanya gue makan mulu ya, kayak gue traveling makan, gue kesini gue pengen nyobain apa segala macam gitu kan. Nah gue makannya jadi kurang, tapi lebih banyak minum kopi gitu. Itu sih binge watching, terus sambil minum kopi, udah bisa sampai seminggu. Habis itu GERD. Stres kopi GERD. Itu ya bener sih. Iya kan? Karena makannya kurang kan. Nggak makan, ngopi, stres, iya udah sih, GERD.
betul sih. Apalagi jalan keluarnya. Aduh. Iya kan, emang kan tiap kali orang-orang kayak kita tuh kalau nggak GERD usbun. Tipes, GERD usbun pasti. Lu hati-hati lu Sabrina. Ketawa-ketawa aja. Ketawa aja Tukang lu. kayu ketawa terus. Cakep. Bukan Wantun. Kirain. Bukan. Oke. Kalau si problemnya itu lo gimana nangannya? Cara nanganin masalahnya. Kalau masalahnya gede kayak lu sebenarnya yang A B C D F gitu, tapi kan lu sudah tidak kan karena lu bete karena biasanya keluarnya Z gitu kan. Nah, gue tuh akan selalu A B C D sampai F, bahkan bisa lebih itu sebelum dan sesudah ada masalah. Jadi itu tetap terjadi di gue. Dan gue tuh selalu kayak misalnya kejadian A, gue cari sumber masalahnya nih, terus habis itu dari sumber masalahnya gue runutin lagi ada posibilitasnya dari A sampai berapa gitu kan. Terus kenapa keluarnya yang ini gitu, posibilitasnya dari semua yang gue analisa kenapa keluarnya yang ini. Oh ternyata karena ini. Terus kalau misalnya kayak gitu gue akan coba untuk lihat dari 3 perspektif, kayak dari gue itu udah pasti kan, terus dari orang lain kalau misalnya ini masalah nyangkut orang lain, dan juga dari orang luar yang ngelihat masalah ini kayak gitu. Kalau udah kayak gitu gue kan jadi punya 3 option sebenarnya. Dari sisi gue terbaiknya apa, orang lain tuh ngeliatnya bakalan gimana ya kan, ada option itu, dan option dari si lawan gue nih, si orang lainnya ini. Nah dari 3 option itu gue akan track down lagi, filter lagi. Lebih panjang ya. Iya, kayak bridgingnya gimana. Kalau misalnya 3-3-nya bagus, berarti kan harus di-merge. Buat dapet tengahnya tuh gimana. Nah kayak gitu, baru deh gue lakuin. Panjang memang prosesnya. Panjang memang. Itu calon-calon GERD begitu memang. Enggak, soalnya gue tipe yang takut banget menyesal. Gue gak takut banyak hal, tapi gue takut banget menyesal. Jadi mendingan gue lakuin dulu, biar gue gak menyesal karena tidak melakukan. Gitu. Oke, benar. Nah tapi penyesalan itu tuh kayak kadang kan lu nyesel lakuin dan nyesel tidak lakuin. Gue akan selalu menimbang, gue setelah gue lakukan ini gue akan menyesal setelah lakukan, atau gue lebih menyesal kalau tidak melakukan. Gitu. Iya. Itu nggak sih bagian paling susahnya? Betul, karena kita nggak akan tahu. Iya. Ya karena itu sama aja meramal masa depan kalau kita tahu gitu kan. Dan satu hal yang selalu gue omongin ke diri gue sendiri, kalau gue udah lakuin, itu udah yang terbaik dan lo harus percaya kalau itu yang terbaik. Karena gue udah mikirin mateng-mateng. Kalaupun gue menyesal melakukan itu, lo jangan pernah mikir, bahkan kepikiran sedikit pun kalau lo akan menyesali. Karena kalau lo kepikiran akan menyesali, berarti lo akan menyesali gitu. Jadi gue tetap telling myself, kalau lo udah pilih, lo gak boleh sesalin. Kalau misalnya ada konsekuensinya, terima aja gitu. Tapi makanya sebenarnya itu kan lebih ke lu suruh kepala lo diem kan, kayak nyuruh jangan berisik, kayak lo nyesel, enggak, lo gak nyesel gitu kan. Makanya gue menyiasati itu dengan cara tarot sama lo. Gue nanya kan kayak, kalau menurut lo kalau misalnya gue ngambil A akan gimana, atau kayak apakah lebih baik gue ngambil A atau B, gimana. Jadi gue tarot sama lo, biarpun tidak berarti gue milih apa yang tarot bilang. Betul. Tapi seenggaknya gue kayak dapat masukan selain dari gue, dari teman-teman gue, atau kayak dari orang-orang yang bersangkutan. Gue juga nanya sama tarot. Iya, kadang juga tarotnya nggak sejalan sama apa yang gue mau ngomongin ke lu sih. Iya, atau nggak terlalu general kan. Iya. Malah jadi ngomongin, pernah kan yang keluar tuh ngomongin yang kayak lu nggak akan ngambil ini tapi lu akan ngerasa apa, kalau misalkan lu ngambil ini bagus tapi lu akan menyesal. Lu bakal apa, what ifs. Iya. Banyak what ifs, dan kayak gue jadi mikir kayak sebenarnya gue selalu ada what ifs gitu loh, selalu ya kan? Selalu wondering kan. Iya, selalu wondering, jadi kayak itu terlalu general. Tapi gue seenggaknya denger itu dari orang lain, dari tarot. Dan kan dari mulut Nona ya. Betul. Jadi gue kayak, oh oke, jadi kayak divalidasi dengan omongan dari mulut orang lain gitu gak sih? Betul. Dari kartu tarotnya ya. Dari kartu tarot. Karena nggak jarang gue biasanya nggak setuju. Gue kayak, enggak, harusnya kayak gini nih. Iya kan. Iya, di itu lo ngambil kartu lagi. Ya jawabannya sama. Jawabannya sama. Iya. Iya lagi, kayak gue paksa harus mirip nih sama opini gue. Karena lo bukan pengen tahu, lo cuma pengen denger aja apa yang lo bakal pilih itu bener gitu kan. Lo pengen divalidasinya kalau lo bener gitu. Iya bener. Gue baca tarot tuh gitu kayak, bener kan gue? Padahal kartunya. Iya. Gue cuma bacain artinya doang.
Tapi emang kalau misalnya lagi ada masalah kayak gitu, apa yang paling mengganggu lo? Selain dari kayak, gue udah predik A, B, C, D, E, F, G, keluar Z. Atau nggak gini deh, dari orang. Dari orang atau nggak dari kehidupan ini. Apa yang paling mengganggu lo? What annoyed you the most? Selain nomor satu adalah kepala gue, tapi yang paling Maksudnya menyebabkan... kepala? Iya, kepala gue suka bacot sendiri. Oh, berisik kepalanya. Iya, jadi kayak what I hate the most di dunia ini adalah saya. Oh, pikiran lo gitu pikiran ya? gue. Tapi ada juga yang annoyingnya sama levelnya sama itu. Apa tuh? Annoying dengan segala kedinginannya. Maksud? Lo sadar gak tipe lo nginep di sini dia matiin AC? Kayak gue tahu lo juga kedinginan, Nah juga kedinginan, tapi dia selalu matiin AC tengah malam. Dan gue bakal bangun-bangun, gue kepanasan, terus itu tenggorokan gue kering banget karena gue kepanasan. Itu sangat annoying. Oh jadi kita kedinginan, lu kepanasan? Iya. Kalau kalian kedinginan, gue nyaman. Ah. Kalau kalian nyaman, gue kepanasan semampus-mampus. Gitu. Dan akhir-akhir ini Noel lagi sering banget matiin AC. Oh gitu? Iya, dan aku bete setengah mati. Aku pernah ngedinginin AC luar, yang bakal dingin tuh biasanya kayak 1 jaman baru dingin. Lama tuh 1 jaman? Lama, bukan 1 jam, bukan 1 zaman. 1 jam. 1 jam strip on. Oh, ini kenapa podcast kita dibilang garing, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, aku juga garing. Dan itu aku emang sengaja karena aku pengen main di luar. Pengen main di sini. Oke. Jadi di sini. Langsung dibilang di sini. Soalnya gue udah mau begini nih. Iya, di sini, bukan di sini. Terus pas aku keluar aku udah kayak dingin nih gitu kan. Aku udah ngecas semua yang harus dicas. Aku udah keluar panas, dimatiin AC-nya. Terus gitu dia bilang listrik Yas. Ya namanya AC pakai listrik. Kan menurut pala lo aja pakai apa? Kayak lu lihat ke atas, pala lu lihat ke atas, nggak ada panel surya gitu, emang pakai listrik, mau gimana lagi gitu loh. Gue kepanasan dan si Noe tuh selalu matiin AC, jadi gue harus main di luar. Itu gue bete banget. Tapi gue belum sempet ngomong ini sama dia, ntar pagi gue bakal ngomong. Aku terganggu banget ya. Aku terganggu banget, kamu selalu matiin AC tengah-tengah malam dan matiin semua AC yang kamu lihat. Sabar ya. Ada lagi nggak yang mengganggu kamu selain AC dan soal kedinginan ini? Gak ada, sedikit sih yang annoy aku sebenarnya. Kamu paling annoyed sama apa? Sama orang yang kalau ditanyain jawabannya general dan sangat aman ya? Kenapa ya? Aku soalnya suka mengkorek ya? Iya. Kamu gak berhasil hari ini. Iya, lagi sial. Enggak, aku kayak, aku kan kalau tidur bantalnya harus dingin. Jadi kalau panas tuh harus dibalik. Bete. Tapi ini nggak the most kan. Ini banyak banget nih ya lagi mikirin. Kayak kalau ada yang buka pintu terus itu nggak ditutup lagi rapat, bete. Terus kalau misalnya ada yang ditanyain kayak kita kan sering ngumpul nih, terus kayak makan apa, terus kayak nggak apa-apa ngikut kamu aja, terus habis itu sebenarnya mereka mau sesuatu, terus atau enggak mereka nggak mau sesuatu tapi nggak ngomong, sebel, nggak suka. Aku gitu ya. Enggak, makanya aku ciptakan ini dan ini. Oh iya, jadi ini dan ini adalah buat kalian yang nggak tahu. Ini tercipta waktu kita ke Jogja pertama kali ya, bareng-bareng. Iya, karena kita kayak nanyain kita mau pulang atau mau lanjut main. Kalau mau main dikasih lagi listnya mau apa. Jadi pertama itu kita giniin, kita rame-ramein dan tanya tangannya. Contoh gini. Harus ganjil ya. Iya, harus ganjil. Harus dari 3, bukan harus ganjil. Harus dari 3. Harus dari 3. Iya, harus dari 3 orang. Oh ya, ini contoh. Terus dia gitu kayak, kamu mau lanjut main apa pulang? Kalau lanjut main, naik. Kalau pulang, turun. Terus harus barengan. Harus barengan dan gak ditanya kenapa. Iya, 1, 2, 3. Nah, jadi kan 2 orang. Jadi 2 orang, jadinya udah voting, kita harus main. Gitu, jadi yang pulang sendiri nih, yang kalah soalnya ini mau nggak mau ngikut. Nah, tapi Noe doang sih, Noe itu ada cheating code-nya dia. Ngapain dia? Dia tuh tangannya gini nih. Jadi kalau misalnya dia lihat rame yang kayak gini, dia gini. Iya. Kalau rame yang kayak gini nih yang nggak mau, dia dari kayak gini langsung kayak gitu. Iya. Jadi tuh dia miris aja, jadi kayak gitu. Padahal itu kan diciptakan untuk kayak jujur. Iya, menyiasati kayak nggak enak voting udah lihat yang rame, yaudah gue pilih yang rame deh. Iya. Biar nggak gitu kan, karena barengan. Tetap aja si curang akan selalu menemukan cara culas.
Pasti. Padahal itu cara yang sangat mudah dan tidak menyakiti siapapun. Kalau lu nggak mau ya nggak mau gitu. Iya, karena kan no questions asked juga gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau mau pulang ya pulang, kalau enggak gitu loh. Di sisi positifnya adalah berarti dia memang maunya ngikutin apa yang teman-temannya mau. Benar. Emang mungkin kayak dia hatinya baik seperti itu. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang kalau misalkan dibilang terserah ya beneran terserah. Benar, contoh mungkin dia sebenarnya benar-benar terserah, jadi dia nggak tahu tuh mau ngikut yang mana nih, yang paling banyak aja nih. Karena nggak selalu kalau misalkan kita bilang terserah udah gitu ditanyain mau sushi nggak? Enggak. Mau soto nggak semua orang begitu. Ada yang kayak mau sushi nggak ya udah gitu Iya, kan. benar. Tapi itulah kenapa gue nggak ciptain gini. Takutnya dari ini dan gini, semuanya gini. Jadi semua terserah, balik lagi buat apa? Buat apa ada voting? Tidak penting jadinya. Itu masih invention paling oke betul sepanjang 2 tahun. Terima kasih. Lagu T-Pager nggak bagus inventionnya. Kurang ya. Kurang. Padahal kirain aku udah hook banget, udah earworm banget. Earworm because it's disgusting. Kayak itu beneran jelek. Oke, itu bukan jelek, it's funny. Gitu dong. It's not good, it's funny. Minimal lucu. Iya kan? Kalau nggak bagus minimal lucu. Iya, lucu. Dan kayak kita bakal terngiang kayak seenggaknya the whole trip. Masih inget gak? Coba. Makasih. Maaf. Tolong. Makasih dulu, maaf atau tolong dulu? Makasih terakhir. Maaf dulu. Maaf. Tolong. Makasih. Terus itu sebenarnya ada lanjutannya. Itulah tagih. Apa coba? Coba non. Enggak kan gue bukan penyanyinya. Vokalis utama kan Icut kan. Jadi biar Icut nanti ya. Coba kan penciptanya kamu. Iya kan enggak semua pencipta lagu bisa nyanyi. Iya. Coba aja dulu biar tahu. Nah, yang annoyed me the most juga. Yang what annoy me the most juga adalah series yang bersambung, yang terus season 2-nya nggak dilanjutin sama production house-nya. Bete. Setuju. Biasanya tuh itu kayak gitu, kita bakalan mikir ini tuh hit banget, bagus banget. Biasanya tuh emang bagus banget yang udah bakalan masuk ke top 10. Terus beneran gak dilanjutin. Padahal tuh kayak kita ngerasanya ini cerita ini tuh sebenarnya agak light dan gampang banget dilanjutinnya. Tapi gak dilanjutin. Bete. Apa yang kayak gitu menurut lo? Yang fucking world tuh apa? Gue tau something in Netflix kan? Iya, Netflix. Something fucking world lah ya. Gue tau. Itu dia episode sedikit, terus gak dilanjut lagi. Sedangkan itu tuh light dan aku rasanya tuh kayak enak, nontonnya tuh enak gitu, yang kayak warnanya enak, gradingannya enak, kayak sinematografinya segala macam tuh enak, tuh bukan bikin yang kayak bukan yang kayak gitu juga, tapi kayak kenapa nggak dilanjutin, dan itu hit banget. Yang kayak gitu-gitu ngeselin. Iya kan? Terus juga kayak maksudnya kalau emang lu nggak mau ngelanjutin season 2-nya, kenapa season 1 digantung? Bener. Endingnya. Iya, udah kelarin. Iya, kelarin aja udah gitu. Iya, udah gitu lo mau bikin season 2 kan bisa cerita lain. Bisa ngelanjutin juga bahkan. Yang penting ending aja gitu. Endingnya jangan ngegantung. Iya, kayak kentang, nggak suka. Makanya kalau nggak ada niatnya tidak usah dimulai kayak ada nih lanjutannya. Bohong. Aku nggak suka. Tapi kalau kepanjangan series juga aku nggak suka sih. Iya, gue paling kayak series tuh menurut gue ya, kalau misalnya yang manusia gitu, bukan yang kartun tuh kayak 4. Menurut gue udah cukup. Iya. Dan yang keempat tuh biasanya aku bakal nontonnya tuh yang udah mulai agak capek. Iya. Gitu, tapi kayak yaudah gue pengen tahu endingnya lah. Iya gitu. Masa udah nyampe sini nggak ngelanjutin sih. Gitu kan. Yang bakal di tap agak cepet dikit. Bagian kayak slow mo-nya atau cuman jalan turun dari busnya gue sampai ngoceh. Atau lagi ribut nih, terus kayak kepanjangan ributnya tuh lebih ke siapa adu keren-kerenan argumen, gue skip. Gitu, kayak gue cuma pengen tahu aja gitu. Ya, I see. Gue tapi lately kan lagi, lo harus nonton Arcane, bagus banget. Kayak gambarnya nggak suka. Season 1-nya tuh, jadi pas baru keluar di beberapa tahun lalu, gue lupa tahun berapa, season 1-nya gue nonton. Terus kan agak endingnya ya bikin kayak ada season 2 gak nih, ya kan? Yang kayak gitu yang gue bikin jadi kayak, dilanjutin gak sih? Padahal bagus banget dan seru banget. Dilanjutin gak sih? Karena yang bagus-bagus kayak gitu kan biasanya jarang dilanjutin ya. Ternyata dilanjutin season 2-nya dan endingnya. Siapin tisu. Bagus banget. Bagus banget. Bahkan gue rewatch
Jadi kan Iya lagi, sih. plus kan dia baru keluar season 2 kan. Jadi lagi kayak baru seneng-senengnya season 2 keluar. Terus aku baru nonton kayak 3-4 episode season 2. Terus habis itu kayak, aduh endingnya banyak spoiler nih. Udah kelarin endingnya. Terus baru aku rewatch lagi dari season 1. Biar feel intense-nya tuh dapat. Seru banget. Tapi dia yang kayak berat gitu ya? Menurut kamu otak aku bakal capek nggak? Kalau kartun kan pasti mikirnya light, fun, hihihaha kan. Ini tuh drama Iya. action. Dan tapi gue sukanya dari Arcane ini gak ada scene yang gak penting. Jadi kayak semuanya tuh penting dan satu episode kan gak nyampe sejam. Jadi semuanya penting terus kayak intens gitu. Jadi mendingan pas udah kelar kayak udah kelar seasonnya juga udah kelar jadi. Emang pack gitu ya modelnya? Emang pack yang bikin lu kayak lu nggak bisa benci semuanya walaupun setiap karakternya menurut gue ya kayak lu nggak bisa benci sepenuhnya Karena dikasih backstory-nya bagus semua. dan ada yang kayak gue benci banget lagi mainnya tapi lu relate sama masalah dia jadi kayak nggak bisa benci sepenuhnya tapi lu nggak suka. Iya, tapi kayak agak-agak ya dia sebenarnya kayak gini wajar juga sih. Bener, gitu. itu benar-benar kayak kehidupan. Oke, jadi kayak lu udah dibikin benci sama orang tapi ternyata karakter development-nya bagus. Itu gue suka banget. Nah, harus cobain nonton Arcane. Okay. Buat kalian yang mau nonton, gue rekomen banget nonton Arcane. Walaupun kalian gak main gamenya. Itu dari game? Itu dari, lu bahkan gak tahu. Dari League of Legends. Oh pantes, karena tuh ada ininya, aku pernah lihat si jagoannya itu. Si tapi, Jinx ya? tapi di kepala aku tuh butuhnya ML gitu loh. Dikira Layla. Iya benar. Jadi dari game. The same. No, they're not the same. Gitu aku pikir kayak ini apa sih gitu. Dan aku cuma mikir kayak ini cuma kayak tontonan anak-anak yang main game gitu loh. Jadi aku kayak aduh kayak gue gak akan relate deh gitu. Enggak, karena emang ceritain si cerita drama si Arcane ya, enggak lu nggak main game, bahkan gue nggak main League of Legends, tapi tetap seru. Jadi nggak ada ngaruh-ngaruh ke sana sama sekali. Tapi gimana ya, gue tuh akhirnya soalnya lagi suka nontonnya tuh yang cuman gue lagi suka melakukan hal lain, ada hal lain yang sedang gue suka lakukan. Jadinya gue tuh nonton cuman kalau lagi makan atau kalau lagi nyatok. Hal lainnya itu nih ya, Push PUBG dan Pokemon Unite ya. Iya. Iya, aku lagi balik mainin itu kan. Tapi kayak lagi nggak dapet moodnya nggak sih? Iya, nggak dapet moodnya. Jadi aku tuh sekarang lagi nontonin The Great North. I don't know that. Kayak dia tuh tentang sekeluarga di Alaska. Okay. Dan dia tuh model-model kartun-kartun yang macam kayak Family Guy gitu loh. I see. Kayak bodoh-bodoh gitu. Yang kayak buat adult gitu. Itu aku suka banget kartun-kartun yang kayak gitu. Kayak siapa? BoJack. Iya, kayak BoJack Horseman. Iya kayak gitu, tapi kalau BoJack tuh agak-agak apa ya, kayak masalah hidup banget gitu loh. Jadi kayak ikutan pusing sama masalah dia gitu loh. Oke. Capek nontonnya kalau BoJack. Oke. Tapi aku suka banget kartun-kartun kayak gitu dan emang susah banget nyari yang apa ya, yang humornya sama. Iya, yang jenis-jenis kayak gitu. Tapinya nggak ini kayak apa ya? Cuman ada, karena mereka tuh ada yang terkenal banget kan, kayak Simpsons, terus Family Guy, Bob's Burger gitu. Jadi untuk nyariin yang selain mereka ini tuh susah, yang kayak kecil-kecil gitu, yang masih kecil-kecil banget. Ada Paradise PD, ada Hoops yang kayak gitu-gitu. Dan aku tuh suka yang kayak gitu yang kayak nggak maksudnya pasti tetap terkenal, tapi kayak nggak yang terkenal banget kayak gitu. Kayak top 5-nya gitu maksudnya. Iya, susah banget nyarinya. Dan karena bukannya aku mau sok-sok edgy dan nggak mau nonton yang terkenal, enggak. Masalahnya yang terkenalnya udah gue tonton semua. Gitu. Jadi aku lagi kesulitan karena bentar lagi si The Great North ini sudah mau habis. Terus biasanya kalau ada series aku yang lagi tonton habis tuh aku beneran bete banget, kayak mau nangis. Oke. Kamu kenapa mau berdiri kamu di sini? Aku semakin nyaman. Kamu mau bobo ya? Sini mau bacain dulu. Mau bacain. Aduh, susah banget. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jangan. Woi. Okay. Itu rekomendasi dari Ayas. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain bisa tulis di bawah. Apakah, coba sambil dibuka dulu ya. Apanya? Tarotnya dong. Kamu kenapa kayak shock gitu? Enggak, pertanyaan kamu tuh kayak kok keluar dari mulut kamu. Maksudku kayak dibuka dulu dong. Apa? Nggak tahu. Iya, tarotnya apa lagi? Karena kayak mana kartunya gitu. Oh iya, mana kartunya sayang? Ini ya. Iya.
Mendingan nanya kayak will we stop overthink? Apa? Top terus. Ya emang apa stop. Apa sekarang so pada jago acting? Oke. Dalam waktu dekat atau jangan. Apakah di 2025 dia banyak banget revisinya. revisi. Apakah di tahun 2025 si per overthinkingan kita ini apakah di tahun 2025 ke overthinkingan kita ini bakal membawa something bad ke kitanya? Oh, maksudnya efek dari overthinking ini ke depannya bakalan bikin kita kayak gimana? Iya. Kita semua sudah tahu jawabannya. The Ten of Swords, the Fool, dan the Star. Overthinking ini akan ngebuat kita menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak cuma diri kita doang, tapi menyakiti orang lain. Mungkin karena kita overthinking, jadi kita udah takut duluan sebelum itu kejadian. Terus jadi kita kayak makin was-was sama orang lain, sedangkan orang itu belum ngapa-ngapain dan mungkin nggak bakal ngapa-ngapain, cuman di otak kita doang. Jadinya mungkin mereka ngerasa kayak, kok lo nggak percaya gue, kok gue nggak ngapa-ngapain tapi lo bisa kepikiran gue kayak gini, emang gue kayak gini di mata lo, contoh. Terus juga the Fool, jadinya kelihatan kayak orang bodoh aja gitu karena hal itu. Padahal kan kayak harusnya jangan terlalu worry, live your life in the present, but still thinking about your future, gitu. Terus the Star, kalau kayak gini mungkin kita jadi kebiasaan untuk nge-pinpoint atau kayak kata lainnya, ada banyak hal yang penting, tapi kita lebih memprioritaskan si masalah. Jadi nomor satu, padahal bisa jadi masalah itu tuh kayak nggak gede-gede banget, cuman karena kita overthinking untuk efek ke depannya, jadi kita tempatin dia di nomor satu gitu. Padahal bahkan bisa jadi itu bukan masalah kayak gitu. Dan ya jadi malah makin overthinking dengan hal tersebut, which is kayaknya emang kita harus start to live in the present sih, untuk enjoy the life itself, untuk menikmati apa yang kita lihat dan kita rasakan di momen tersebut, tanpa banyak kepikiran. Teori gampang, praktek susah. Betul, tapi ya practice make perfect. Bisa pelan-pelan aja. Nggak setuju. Dulu. Kenapa nggak setuju? Practice makes improvement. Oke, practice make improvement unless you're stupid as fuck. Because perfect is you. Kesempurnaan hanya milik Allah, Nona. Ih, aku lagi gombalin. Bisa terima aja nggak? Iya, makasih ya. Sebel. Oke, jadi I love you, makasih ya. Kamu kan satu bambu sebelah aku nanti, ntar aku sayang-sayang. Nggak mau. Nggak. Overthinker. Oke, lanjut, tadi lagi ngomong apa? Garis besarnya adalah overthinking itu memang tidak baik aja, karena bukannya thinking itu baik, tapi over tidak baik. Sekarang semua yang berlebihan itu tidak baik. Setuju. Jadi kita tetap bisa kayak nomor satu hal yang kejadian adalah ini, nomor dua ini tetap boleh. Kita tetap bisa try to control everything. Tapi kalau misalkan bener-bener everything itu kan sudah over juga, jadi itu tidak baik. Mungkin kontrol apa yang bisa kita kontrol. Benar. Dan kalau misalnya ada variabel luar atau suatu surprise atau kejutan dalam kehidupan, ya terima aja dan adaptasi sih. Benar. Kalau ada satu kejutan dalam hidup, kaget aja. Kaget itu penting. Gue baca buku, jadi ada yang namanya, gue lupa nama ininya apa, Prophet something. Jadi intinya itu adalah kebiasaan manusia yang dimana lo itu biasa untuk meramal sesuatu akan terjadi dan beneran kejadian. Walaupun lo tahu ini adalah masalah, deep down you're pretty satisfied karena lo bener. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya orang-orang yang punya disorder ini, gue nggak tahu sebutannya apa, sorry banget kalau misalnya itu bukan disorder, cuman ada nih satu terms ini secara science, secara mental health. Kalau misalnya dia meramal atau memprediksi sesuatu akan terjadi dan sebenarnya tuh nggak akan terjadi, cuman dia jadi kayak termindset di otak dia untuk ngambil keputusan-keputusan yang akan leading ke prediksi dia. Karena menurut dia bukannya tidak terjadi, bukannya kayak intuisi dia salah, tapi intuisi dia belum terjadi.
Jadi dia bakal nyari ke situ terus. Karena jadi kayak ini ya, jadi kayak terpatri. Iya, terpatri. That's the word I'm looking for, terpatri. Terpatri. Terima kasih. Lucu. udah mau marah. Ya, jadi itu dia Doorstep episode 4 kali ini. Setiap hari Minggu jam 6 sore. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.